Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Alvin ingin kembali berbagi informasi yang cukup baik bagi teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang pernah mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 namun gagal mendapat formasi. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi rilis surat edaran ini untuk menjamin nasib tenaga honorer yang gagal diangkat P3K 2023. Jadi yang dijamin adalah yang gagal diangkat atau mendapat formasi pada tahun 2023, rekan-rekan ya. Nah, itu yang teman-teman harus catat. Oke, informasinya terbilang masih sangat baru. Ini 10 Mei teman-teman ya. Nah, kita lihat ini ada foto dokumentasi dalam ruang rapat sepertinya ya. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB merilis surat edaran ini untuk menjamin nasib tenaga honorer yang gagal diangkat menjadi P3K di tahun 2023 lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengungkap bahwa penataan tenaga honorer telah menjadi komitmen yang akan diselesaikan oleh pemerintah yang akan teman-teman ya. Dimana kita ketahui penataan tenaga honorer menjadi salah satu amanat yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah penataan tenaga honorer yaitu dengan melakukan pengangkatan menjadi P3K. Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi CASN 2023 sebagai peluang untuk tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Namun, ternyata masih ada tenaga honorer yang tidak lolos CASN 2023 dan gagal diangkat menjadi P3K. Menpan RB Abdullah Azwar Anas kemudian merilis surat edaran sebagai jaminan. Nah, ini teman-teman ya, merilis surat edaran sebagai jaminan nasib untuk tenaga honorer yang gagal diangkat menjadi P3K 2023. Di mana berdasarkan surat edaran nomor B1527 sekian, P3K harus tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data BKN. Jadi di sini dikatakan dalam surat edaran nomor B1527 sekian tahun 2023, PPK, ingat ya, PPK Pejabat Pembina Kepegawaian atau dalam hal ini instansi, teman-teman ya, harus tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data BKN. Jadi ketika teman-teman misalnya tidak lolos dalam seleksi P3K untuk tahun 2024 ini, nah teman-teman sedangkan sudah memiliki data atau masuk dalam database BKN. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa instansi rekan-rekan itu harus tetap mengalokasikan anggaran untuk rekan-rekan. Jadi tidak ada istilah PHK. Pada pengalokasian biaya tersebut, PPK dilarang mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Jadi jika selama ini per bulannya teman-teman misalnya dapat 2 juta, jadi untuk kedepannya jika teman-teman gagal ya, teman-teman akan tetap mendapatkan honor sebesar 2 juta. Tidak hanya itu, PPK dan pejabat lain pun dilarang mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN yang kosong. Menpan RB yang telah mempersiapkan rencana untuk membuka rekrutmen CASN 2024 sebagai solusi untuk tenaga honorer yang belum lolos menjadi P3K 2023, teman-teman ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali sesuatu yang dilakukan oleh Menpan RB ya. Bahkan Menpan RB akan memberikan kuota formasi sebanyak 80% untuk XTHK 2 dan tenaga honorer yang sebelumnya gagal diangkat menjadi P3K. Hal tersebut merupakan sebuah penghargaan dari Menpan untuk para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Jadi yang telah lama mengabdi selama bertahun-tahun. Jadi buat teman-teman yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin ada yang 20 tahun. Meskipun belum berhasil diangkat dari P3K 2023, namun nasib tenaga honorer telah dijamin di dalam Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer akan diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Jadi intinya surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB
itu merupakan suatu senjata buat rekan-rekan apabila misalnya dalam rekrutmen 2024 ini formasi yang diajukan oleh instansi sedikit dan mengakibatkan teman-teman gagal, maka teman-teman tetap akan dipekerjakan di instansi tersebut atau di kantor tersebut dengan gaji yang sama dengan tahun sebelumnya. Tidak boleh dikurangi teman-teman ya. Dan ini sudah dikeluarkan surat edarannya. Jadi mungkin masih pada media yang sama. Ini informasinya 11 Mei. Nasib tenaga honorer dipastikan aman jika lolos validasi data. Menpan RB bocorkan tahapan pengangkatan P3K. Nah, ini teman-teman yang penting juga. Nasib tenaga honorer dipastikan aman jika lolos validasi data alias verifikasi dan validasi teman-teman ya. Menpan RB bocorkan tahapan pengangkatan P3K. Diketahui Abdullah Azwar Anas selaku Menpan tengah mempersiapkan rencana pengangkatan menjadi P3K sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023 terkait pendataan tenaga honorer. Berdasarkan pasal 66 dalam Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga nasib tenaga honorer dipastikan aman jika lolos verifikasi dan validasi data. Juga berpotensi besar untuk diangkat menjadi P3K oleh Menpan. Dikutip dari laman BKN, nah ini ya, dari media Ayo Bandung ini mengutip dari laman bkn.go.id pada hari Sabtu 11 Mei, di mana PLT Kepala BKN yaitu Haryomo Dwi Putranto mengungkap pentingnya verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Sehingga Haryomo Dwi Putranto meminta agar verifikasi dan validasi data tenaga honorer bisa dilakukan secara baik. Kami berharap BKN bersama dengan BPKP dapat melaksanakan perval tenaga non-ASN secara bertanggung jawab, penuh prinsip kehati-hatian, dan tetap berpegang pada norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang berlaku. Menpan RB Abdullah Azwar Anas kemudian membocorkan tahapan yang dilakukan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Menurut Menpan terdapat 5, jadi ada 5 tahapan. Pertama adalah pendataan non-ASN melalui surat edaran Menpan nomor 185/1511. Terus verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Yang ketiga, alternatif metode seleksi yaitu seleksi full time dan pengalihan status P3K part time. Jadi yang itu ketiga teman-teman ya. Kita cek. Keempat, penetapan kebutuhan formasi P3K, penetapan status part time dan full time. Apakah teman-teman itu masuk di full time atau masuknya di part time? Menpan RB menegaskan bahwa penataan tenaga honorer telah menjadi komitmen yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Diketahui penataan tenaga honorer menjadi salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024, rekan-rekan ya. Jadi demikian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini teman-teman ya. Jadi ini ada 5 tahapan terkait pengangkatan tenaga honorer dari BKN. Dan tadi juga buat teman-teman yang sudah masuk dalam database, jika memang belum berkesempatan menjadi aparatur sipil negara, teman-teman tetap dijamin untuk bekerja alias tidak ada pemberhentian. Gajinya tetap sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.